Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, IM Tarigan. Pada video kali ini, saya akan share dan berbagi tentang soal psikotes yang biasa digunakan bersama perusahaan untuk penerimaan atau seleksi karyawan baru. Mungkin kalau yang sudah beberapa kali mengikuti tes kerja tidak asing dengan soal yang saya perlihatkan. Nama soal ini adalah tes kemampuan ruang, di mana terdapat sebuah kubus dengan tanda atau pola yang terlihat pada salah tiga atau tiga sisinya saja. Kubus tersebut dapat diputar atau digulingkan atau kedua-duanya untuk mencari jawaban yang sesuai dengan opsi pilihan jawaban. Sebagai contoh, saya perlihatkan ada soal sebelah kiri, kemudian cari bentuk yang sama dengan kunci jawaban setelah diputar atau digulingkan. Ketika sudah ketemu di antara salah satu pilihan jawaban, kalau misalnya dia setelah diputar dan digulingkan sesuai dengan yang A, maka jawabannya A. Kalau misalnya B, jawabannya B. Seperti itu. Kemudian dari saya ada tips untuk pengerjaan soal ini karena memang sudah beberapa kali tes kerja ketemu dengan tes yang serupa. Setelah saya pelajari dan coba-coba berbagai cara, jadi tips dari saya itu adalah pilihlah sisi atau pola kubus yang disesuaikan pertama kali ke kunci jawaban adalah pola yang peluang samanya paling kecil. Ada titik, segitiga, catur, dan X. Nah, dari keempat pola ini yang peluangnya sama ketika diputar itu paling kecil itu adalah urutannya dari titik itu 0 kemungkinan sama atau hanya sekali dia sama kalau diputar pun. Kemudian yang segitiga juga 0 kemungkinan sama. Kemudian yang ketiga catur ada kemungkinan 2 kali sama, dan X 4 kemungkinan sama. Diputar sekali bentuknya sama, 2 kali juga bentuknya sama. Mengapa saya beri tips seperti itu juga sudah pernah saya jelaskan di salah satu video di channel saya. Jadi nanti teman-teman bisa berkunjung ke channel saya untuk melihat mengapa tips ini efektif untuk pengerjaan soal ini. Untuk pengerjaan nomor 1 sampai dengan 5 akan saya kerjakan dengan narasi dan tempo pengerjaan yang pelan sebagai pemahaman. Kemudian soal berikutnya akan saya kerjakan dengan tempo yang lebih cepat sebagai latihan untuk teman-teman. Langsung saja kita coba kerjakan mulai dari nomor 141 atau nomor 1. Kita letakkan posisi titik pada hadapan yang sama dengan kunci jawaban yang A. Kemudian kita putar. Sudah sesuai, lalu kita kembali ke pilihan jawaban A. Apakah jawaban A merupakan jawaban yang benar? Setelah kita lihat ketiga sisinya ternyata sama, maka kita tandain jawaban A sebagai jawaban untuk nomor 141. Saran saya kita tidak perlu melanjutkan pencocokan ke pilihan jawaban B, C, dan E karena biasanya pun hanya ada satu jawaban setiap satu soal. Kita lanjutkan ke soal nomor 142. Kita cocokkan ke pilihan A, letakkan titik pada hadapan yang sama. Kemudian kita inspect karena udah sesuai titiknya. Nah, tampak atas sama, tampak kanan sama, namun tampak kiri ternyata berbeda. Maka kita tandain jawaban A sebagai jawaban yang salah. Kemudian kita lanjutkan ke pilihan jawaban yang B. Kita putar titik menghadap ke atas seperti pilihan jawaban yang A.
kemudian kita putar. Sekarang posisi titik sudah sesuai dengan kunci jawaban B. Kita lihat tampak kiri dan tampak kanan ternyata berbeda, maka kita tandain pilihan jawaban B adalah pilihan yang salah. Kemudian selanjutnya kita cocokkan pilihan jawaban ke pilihan jawaban yang C. Kita putar, kemudian posisikan titik sudah sesuai. Setelah kita lihat, inspect, ternyata pilihan jawaban C adalah jawaban yang benar karena tampak kiri dan tampak kanannya ternyata sama, maka kita tandain C sebagai pilihan jawaban untuk nomor 142. Selanjutnya nomor 143. Yang pertama kita sesuaikan ke pilihan jawaban yang A. Karena di sini tidak ada titik, maka prioritas berikutnya yang kita sesuaikan adalah yang segitiga. Ternyata posisinya udah sama dengan soal. Ternyata tampak atas dan tampak kanannya berbeda, maka untuk pilihan jawaban yang A kita tandain sebagai jawaban yang salah. Next, kita sesuaikan ke kunci jawaban yang B. Kita letakkan segitiga di posisi yang sama dan ternyata berbeda tampak atas dan tampak kirinya, maka kita tandain B adalah jawaban yang salah. Kemudian berikutnya kita sesuaikan ke pilihan jawaban yang C. Setelah posisi segitiga sama, ternyata tampak atas dan tampak kanannya berbeda, maka pilihan C adalah pilihan yang salah. Kemudian kita lanjut ke opsi pilihan D. Kita letakkan segitiga pada posisi yang sama dengan pilihan jawaban D. Kemudian kita inspect, ternyata tampak atas dan tampak kirinya sama, maka pilihan jawaban D kita tandai sebagai pilihan jawaban untuk nomor 143. Berikutnya adalah soal 144. Kita sesuaikan ke pilihan jawaban yang A, kita letakkan titik pada posisi yang sama. Setelah itu kita inspect, ternyata tampak atas dan tampak kirinya berbeda, maka pilihan jawaban A adalah pilihan yang salah. Kemudian kita sesuaikan ke pilihan jawaban yang B. Kita letakkan titik pada posisi yang sama dengan kunci jawaban. Setelah itu kita inspect, ternyata tampak kiri dan tampak kanannya berbeda, maka pilihan jawaban B adalah pilihan jawaban yang salah. Kemudian selanjutnya kita sesuaikan ke pilihan jawaban yang C. Kita letakkan titik pada posisi yang sama, kemudian kita inspect, ternyata setelah diputar dan digulingkan tampak kiri dan tampak kanannya berbeda dengan pilihan jawaban yang C, maka pilihan jawaban C kita tandain sebagai pilihan jawaban yang salah. Kemudian kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang D. Karena di D tidak ada titik, maka kita pilih yang catur, kita sesuaikan bentuknya. Setelah sesuai kita inspect, ternyata tampak atas dan tampak kanannya polanya berbeda atau tidak bisa ditentukan. Maka karena ini catur, kita masih punya peluang satu lagi untuk memutarnya, dan ternyata masih tetap berbeda untuk tampak atas dan tampak kanannya, maka pilihan jawaban D adalah jawaban yang salah. Kemudian kita lanjut ke pilihan jawaban E. Kita letakkan titik pada posisi yang sama. Lalu kita inspect, ternyata kunci jawaban E sesuai dengan
soal yang 144. Maka jawaban untuk 144 adalah E. Berikutnya nomor 145. Kita plot ke jawaban yang A. Nah, ini sisi kiri dan kanan sama, namun atas bisa dibilang ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak, karena di soal memang tidak diketahui apa polanya di sisi ini. Maka ada kemungkinan A ini adalah jawaban karena dia ada dua sisi yang sama. Kita tandain dulu. Nextnya kita plot ke jawaban yang B. Nah, di sini ada satu tampak yang sama, yaitu tampak atas, namun kanan dan kiri tidak bisa ditentukan. Namun jawaban ini sudah kita pastikan salah karena kalah dengan opsi yang A yang ada dua tampak yang sama. Sedangkan ini cuma ada satu tampak, maka B kita eliminasi sebagai jawaban yang salah. Kemudian berikutnya kita plot ke jawaban yang C. Sama dengan jawaban B, hanya satu sisi yang sama, yang lainnya tidak bisa ditentukan. Kita eliminasi juga karena jelas kalah dengan jawaban yang A. Next, kita plot ke jawaban yang D. Segitiganya kita samakan. Ini udah jelas-jelas salah karena ada salah satu tampak yang menyalahi aturan, yaitu tampak atas. Maka ini juga kita eliminasi. Kemudian yang E kita plot. Nah, ini juga ada tampak kiri dan tampak kanan yang menyalahi aturan, maka yang E juga kita eliminasi. Karena B, C, dan D, E jawaban yang salah, kita kembali lagi ke jawaban yang A adalah jawaban yang paling tepat. Maka A merupakan jawaban dari pilihan jawaban 145. Selanjutnya nomor 146. Kita plot titik untuk opsi A. Ada kemungkinan benar karena ada dua tampak yang sama. Kita kembalikan soal ke bentuk semula. Kemudian kita plot ke opsi B. Titik sudah sesuai, tapi tampak kiri dan kanan tidak sama, maka B kita eliminasi. Kemudian soal kita kembalikan. Kita plot ke pilihan jawaban yang C. Tampak kiri dan kanan sama, maka C adalah jawaban untuk nomor 146. Selanjutnya nomor 147. Kita plot segitiga ke opsi A. Segitiga sudah sesuai, namun tampak atas dan tampak kanan tidak sama, maka A kita eliminasi. Kemudian kita plot segitiga ke opsi yang B. Segitiga sudah sama, tampak atas berbeda, maka B kita eliminasi. Soal kita sudah kembalikan, kita plot ke opsi yang C. Segitiga kita plot ke opsi C. Segitiga sudah sama namun tampak atas berbeda, maka opsi C kita eliminasi. Kita kembalikan soal dan kita plot ke jawaban D segitiganya. Tampak atas dan tampak kiri sama, maka kita pilih jawaban D untuk soal nomor 147. Berikutnya nomor 148. Kita plot titik
titik sudah sesuai, namun tampak atas dan tampak kiri tidak bisa ditentukan karena kosong, maka kita tandain kuning dulu sementara kemungkinan jawaban. Kemudian kita plot titik ke opsi B, tampak kiri udah jelas berbeda, maka B kita eliminasi. Kemudian kita plot titik ke opsi C, tampak kiri sama, tampak atas sama, maka yang A kita eliminasi karena lebih kuat C, yang ada dua tampak sama. Kita tandain kuning. Kemudian kita plot segitiga, ternyata udah sama, tampak atasnya berbeda, maka D kita eliminasi. Kemudian kita plot titik ke opsi E, tampak kanan ternyata berbeda, maka E kita eliminasi juga, dan kita kembali ke opsi C untuk pilihan jawaban nomor 148. Berikutnya nomor 149, kita plot titik ke opsi jawaban A. Ternyata tampak kiri berbeda, maka A kita eliminasi. Kita kembalikan soal, kita plot titik ke opsi B. Kiri dan kanan tidak bisa ditentukan, tapi kita anggap kemungkinan jawaban, kita tandain kuning. Kita plot titik ke opsi yang C, ternyata sama dengan yang B, kita tandain kuning. Kita plot catur ke opsi D. Nah, kalau catur dia ada kemungkinan dua. Kemungkinan yang pertama seperti ini, titik di atas itu pun tidak sama, maka kita buat kemungkinan kedua caturnya, nah titiknya hilang, itu pun tidak sama, maka kita samakan dengan yang C karena dia ada kemungkinan. Kita plot titik ke E, ternyata pilihan E ketiga-tiga sisi sama, maka B, C, dan D kita eliminasi. Kita pilih jawaban E untuk soal nomor 149. Nomor 150, kita plot titik ke opsi A. Sisi kanan sudah sama, atas sama, kiri sama, maka langsung saja kita pilih jawaban A untuk soal nomor 150. Next, 151, kita plot titik ke opsi A, maka kita lihat tampak atas langsung berbeda, maka A kita eliminasi. Kita kembalikan soal, kita plot titik ke opsi jawaban B. Tampak kiri dan kanan dan atas sama, maka langsung kita pilih jawaban B untuk soal nomor 151. Next, nomor 152, kita plot titik ke opsi A. Tampak kiri langsung berbeda, maka A kita eliminasi. Kita kembalikan soalnya. Kita rotate untuk B, tampak kiri dan kanan kosong, kita tandain kuning karena ada kemungkinan jawaban. C juga ada kemungkinan jawaban karena dia tidak bisa ditentukan untuk kiri dan kanan. Kemudian kita plot segitiga untuk opsi D. Tampak atas dan tampak kiri juga tidak bisa ditentukan. Kemudian kita plot
titik ke E udah sama ternyata tapi tampak kiri berbeda. Nah, kemungkinan soal ini ada salah karena memang hanya dua sisi yang diketahui, hanya tampak atas dan tampak kiri yang diketahui, tampak kanan tidak, dan dua kita coba ke opsi tidak ada yang sama. Next, soal nomor 153. Kita plot titik ke opsi jawaban A. Titik sudah sama namun tampak atas dan tampak kiri berbeda, maka A kita eliminasi. Kita plot titik ke opsi B. Tampak kanan berbeda, maka B kita eliminasi. Kita kembalikan soal. Kita rotate dan plot titik ke opsi C. Juga berbeda. Kita plot segitiga ternyata udah sama, tampak atas berbeda. Kita eliminasi juga D. Sekarang kita plot titik ke opsi E. Nah, ada dua sisi yang sama, maka kita jawab untuk 153 adalah E karena ada dua sisi yang sama. Next, soal 154. Kita plot titik sudah sama posisinya, namun tampak atas berbeda, maka kita eliminasi. Kita plot titik ke opsi B. Atas, kiri, dan kanan sama, maka kita pilih jawaban B untuk soal nomor 154. Next, soal 155. Kita rotate titik ke opsi A. Tampak kiri langsung berbeda, maka A kita eliminasi. Kita plot ke B titik, kita plot ke B. Kiri dan kanan tidak bisa ditentukan, kita suspek kemungkinan jawaban. Kita cari yang lebih kuat. Yang C, kiri dan kanan sama juga kosong, maka kita tandain kuning. Kita cari jawaban yang lebih kuat. Kita plot ke D, segi catur kita samakan untuk kemungkinan pertama berbeda. Kemungkinan kedua ini ada sama kiri dan kanan, maka otomatis B dan C kita eliminasi karena mereka lemah, lebih kuat D, ada dua sisi yang sama. Kemudian kita next ke opsi E, titik kita plot ke soal E, namun tampak kiri dan kanan berbeda, maka E eliminasi. Dan kita kembali ke pilihan jawaban D yang lebih kuat. Untuk jawaban nomor 155 kita jawab D. Berikutnya soal nomor 156. Kita plot segitiga ke opsi jawaban A. Namun tampak atas berbeda, maka A kita eliminasi. Kita plot segitiga ke opsi B. Kiri dan kanan sama, maka kuat kemungkinan ini adalah jawaban karena ada dua sisi yang sama. Kemudian kita plot ke C segitiganya, namun tidak kuat karena cuma ada satu sisi yang sama. Kita eliminasi C. Kita plot segitiga ke D, namun tampak kiri udah jelas salah, maka D kita eliminasi. Kemudian kita plot catur ke opsi E. Kemungkinan pertama juga lemah karena ada satu sisi yang sama. Kemudian catur yang E kita eliminasi, kemudian kita pilih B untuk jawaban nomor 156. Next, soal 157, kita plot titik ke opsi jawaban yang A. Kiri dan kanan sama, maka kemungkinan besar adalah jawaban. Kita tandain kuning, namun kita cari yang lebih kuat. Mana tahu ada. Kita plot titik ke opsi B. B lemah karena cuma satu sisi yang sama, kalah dengan A. Kemudian kita plot lagi titik ke opsi C.
Ini juga lemah, kita eliminasi. Kemudian kita plot segitiga ke opsi D. Ini juga udah pasti salah karena atas berbeda, eliminasi D. Kita plot ke jawaban yang E. Ternyata tampak kanan dan tampak kiri berbeda, maka E eliminasi dan kita kembali ke jawaban A untuk soal nomor 157. Next, soal 158. Kita plot titik ke opsi A. Kemudian kita lihat tampak kiri dan kanan berbeda, maka A kita eliminasi. Kita kembalikan soal. Kita plot titik ke opsi B, tampak kanan berbeda, maka B eliminasi. Kita kembalikan soal. Tampak kanan berbeda, C eliminasi. Kembalikan soal. Kemudian kita plot segitiga ke opsi D. Oke, kita lihat tampak kiri dan kanan beda, maka opsi D kita eliminasi. Kita plot titik ke opsi E. Kita lihat ada dua sisi yang sama, maka jawabannya adalah E karena paling kuat di antara yang lain. 158 kita jawab E. Kemudian soal berikutnya nomor 159. Kita plot segitiga ke opsi A, tampak atas berbeda, maka kita eliminasi yang A. Kita plot segitiga ke opsi B. Tampak kiri sama dan tampak kanan sama, maka kemungkinan kuat jawaban, tapi kita cari yang lebih kuat lagi. Kita plot segitiga ke C. Tampak atas dan kanan tidak bisa ditentukan, maka lemah kita eliminasi. Kemudian yang D, kita plot segitiga. Tampak kiri berbeda, maka D eliminasi. Kemudian yang E, kita plot catur. Untuk kemungkinan peluang catur yang pertama salah, berbeda. Kemudian yang kedua, oke, ini juga lemah. Maka kita kembali ke B, jawaban yang paling kuat karena ada dua sisi yang sama. Untuk soal nomor 159, kita jawab B. Selanjutnya soal nomor 160. Kita plot titik ke opsi jawaban yang A. Tampak atas dan kiri berbeda. Kita tandain, kita eliminasi dulu. Kemudian kita plot titik ke opsi B, tampak kiri berbeda, maka B juga eliminasi. Kembalikan soal, kita plot titik ke opsi C. Kemungkinan jawaban kuat C karena ada dua sisi yang sama. Kita coba cari yang lebih kuat, kita kembalikan soal. Kita plot segitiga ke opsi D. Tampak atas berbeda, maka D kita eliminasi. Kita kembalikan soal dan kita plot titik ke opsi E. Tampak kanan berbeda, maka E kita eliminasi.
Kita kembalikan jawabannya ke C untuk soal nomor 160. Sekian yang dapat saya sharing. Jika ada hal-hal yang harus didiskusikan atau ada kekeliruan pada pilihan jawaban saya, kita bisa diskusi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas view-nya. Mohon dukung channel saya dengan subscribe dan share. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.